Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan membahas video cuplikan live dari Edis TV atau kita mereaction, di mana ada beberapa muslimah yang menanggapi Edis TV dan yang Edis TV juga memberi penjelasan tentang apa yang mereka percayai. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang ngotot, yang sok-sok dia jago hukum, tapi pada akhirnya justru Edis TV lebih paham hukum daripada dia. Bagaimana keseruan videonya? Mari kita tonton video ini sampai selesai terlebih dahulu. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kau mana ada kau ya? Baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik. Pantesan kamu masih Islam. Hei, sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Ya. Kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya? Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar? Di mana darah Muhammad diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Oh. Dengarkan ya. Oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat. Ini siapa nih? Ustaz Somad? Bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Jangan kau mengatakan semua Bunda. Abdul Somad sesat. Sesat. Tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Al-Quran. Jadi Abdul Somad membawa riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti agama Islam siapa? Ibu Septi atau Abdul Somad? Siapa yang lebih paham agama Islam? Ibu Septi atau Abdul Somad? Dengar dulu, dengar ya Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang berarti Abdul Somad sesat. Oke, Dengar dulu ya, dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi katanya tidak percaya. Ini loh, dengarkan. Makanya, oke, kita dengarkan dulu sampai selesai saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Satu menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ulangi dari pertama. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sedikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah, jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, nggak percaya? Loh, ini aku makanya saya percaya. bilang kalian itu mempertuhan Muhammad. Yang pernah berkata
itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia ya Dengar. kau? Kenapa manusianya? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, Sayangku. dengar. Dengar ya, Kalau- dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat-kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad Buka. kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa ini? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi nggak ada, aku nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar aku dapat jadi geli nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat. Ajaran sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, Geli aku. ludahnya jadi rebutan. Oh. Geli aku, geli. Lo kenapa Geli Anda aku. masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini sayangku. palsu ini. Bohong-bohong Palsu. berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau nggak palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat, Bunda baca ini. saudara, Bunda ada saudara. menemukannya loh. Woi. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, Geli aku, kalau saya geli. putarkan banyak Eh, video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah Aku. alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu Rasulullah tak muslim. ada berkata macam itu. Sesat. Baik, kita kasih naik satu muslim. Sesat. Kita konfirmasi Naikkan ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor, silakan. Jadi ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir kami menyembah. Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami nyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari usulnya. Iya, karena kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, betul? Bukan berseru, memang kalian menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain? Kalian membuat ritual. Apa? Contohnya, mengucapkan doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, Kalau kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, baik. Kamu tahu nggak apa Kamu artinya memanggil-manggil berselawat? Muhammad nggak Berselawat dalam sholatmu? artinya, gini Dedi. Nah, ini. Sedangkan Tuhan. Ini dengan saya bilang ini Allah, udah mulai ini. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah, kau panggil nggak dia? Kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Beda memanggil, beda berselawat. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, Bahasa itu bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edith, kamu. Aduh, inilah orang Islam, yang penting teman-teman. aku ketika Edith
judul kamu itu. Ini Kamu berat, ini seperti teman-teman berat. ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kami Kenapa berselawat kamu panggil-panggil bukan dia? menyuruh, bukan ini itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Paham Bersolawat nggak kamu itu kan berselawat bahasa apa? Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasanya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Oh, ini orang sulit Sholat bener. itu, Edi. Hukum. Saya orang hukum loh. Saya orang hukum. Saya situ mau tahu pangkat saya apa? Orang hukum kok kayak gini bahasanya. Iya dengerin Orang dulu, hukum dengerin tapi nggak makanya. ngerti hukum. Ini saya mau jabarin Apa, situ apa framing. pangkatmu? Apa pangkatmu? Penasaran saya. Pangkatmu apa? Ya nggak perlu, nggak Nggak perlu perlu. dibicarakan. Ya. Kayak begini Makanya dengerin kualitas dulu. pendidikan hukum. Dengerin dulu, dengerin. Kamu mau Situ kan tadi nanya. berdebat hukum dengan saya? Ya. Oke, dasar apa Perdata yang apa digunakan? pidana? Sebentar. Perdata apa pidana? Mau perdata mau pidana, nggak masalah. Sekarang Ya. saya tanya, Ya, dasar apa yang digunakan seseorang sebagai landasan hukum untuk masuk ke pekarangan orang, merusak pekarangan orang, masuk merusak rumah itu? Dasar hukum apa yang digunakan? Ya tergantung laporan. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi. Berat ini teman-teman, inilah orang Islam. Iya. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi dong. Oke, sekarang Terjadinya segini, tunjuk dasar hukum bagi orang-orang atau massa sekelompok orang-orang untuk masuk dan merusak apa yang ada di situ. Coba, tunjuk dasar hukumnya. itu kan tergantung informasi. Kita lihat kejadiannya seperti apa. Kalau memang betul itu yang dilaporkan, Ditanya dasar berarti kan itu hukumnya salah. apa? Kagak tahu. Oke, sekarang saya tanya kamu. Dasarnya itu ya laporan. Oke, sekarang saya Dasar hukumnya laporan. dasar hukum Ya kan berdasarkan ada laporan. Berat. Ya, diawali kan dengan laporan. Laporan Ada itu bukan laporan, dasar hukum, Peang. Laporan Dasar itu hukum itu dasar bukti. untuk menindaklanjuti sesuatu, bukan dasar hukum. Ya itu ya berdasarkan laporan kan menindaklanjuti. Sekarang Laporan saya tanya dulu, sama kamu. lalu Oke, gini. ditindaklanjuti Kamu ke ngaku-ngaku pakar TKP. hukum. Sebentar. Seorang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap suatu barang, merusak dan lain sebagainya, itu melanggar hukum pasal berapa? Ya melanggar hukum. Melanggar hukum, pangkat saya apa? Ya. Itu melanggar hukum KUHP pasal 170, melakukan perusakan. Iya. Itu memang berat ini, aduh. Udah kau tidur di bawah sana. Kamu tidur di bawah sana. Oh, bikin malu aja kamu. Pangkat saya apa, aduh. Pak Ustadz dulu. Wakawaiba apa? Wakawa iba Atroban. atroban. Artinya ini artinya apa? Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Astagfirullah, nggak mau aku jelek itu. Artinya kenapa begitu, Pak Ustadz? Kenapa milihinnya yang artinya itu? Loh, Itu ya, ini ada- supaya ada. untuk kita mengerti, membaca dan memahami. Ini artinya nih Ya, dalam tafsir kenapa ringkas. milih artinya yang kayak gitu? Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan. Nggak mau baca. Langsung dari mati. Adik-gadis yang aktif cerita. Nah, oke. Udah apa Ustaz? Makasih Papa. Assalamualaikum Papa. Ayyuhalladzi nusila alaihi dzikru innaka lamajnun. Sudah. Artinya Assalamualaikum, saya mau turun dulu. Artinya Saya tidak tahu. Artinya sabar dulu Mbak. Artinya nih bacain dulu artinya.
Jangan kayak gitu dong. Silakan dibacain Mbak E. Teruskan, Pak. Dibacain Mbak. Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gak seperti itu. Gak. Iya. Gimana caranya? Kok dibilang nggak seperti itu maksudnya? Ya, kalau kita melihat dari ibu yang pertama tadi, ya dia itu tidak percaya karena Edistif mengatakan bahwa sebenarnya darah itu bisa dihalalkan juga. Ternyata halal juga, bukan haram. Maksudnya haram sebenarnya, tapi bisa dihalalkan oleh Muhammad mereka sendiri. Dan itu tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan Bapak Ibu ini ketika Edistif berkata ini dari Abdul Somad, dan ibu ini nggak berterima, saya bukan pengikutnya dia. Nah, kalau bukan pengikut berarti dia sesat. Dia juga nggak mengatakan bahwa Abdul Somad sesat. Nah, kemudian seorang ibu tadi juga yang berargumen bahwa penyembahan mereka itu apa istilahnya bukan seperti apa yang dijelaskan oleh Edis TV. Tapi bagi saya ini adalah standar ganda. Kenapa? Karena cara orang Kristen pun memperlakukan Tuhannya ya seperti itu. Dan ketika diterapkan ke mereka, mereka nggak terima. Tapi boleh dilakukan kepada orang Kristen. Artinya mereka boleh menuduh orang Kristen hanya menyembah manusia. Tapi giliran orang Kristen menyatakan yang demikian, gak terima, padahal caranya sama. Ya, caranya sama, tapi ketika diklaim, itu tidak bisa menerima, tidak terima. Nah, ini standar ganda. Mereka boleh, kita nggak boleh. Nah, itu. Nah, demikian juga tadi dengan bapak-bapak ini kan, bapak-bapak yang sosok jago hukum ini juga soal sebelumnya juga di kasus kejadian di Cidahu yang mereka merusak rumah ibadah, rumah villa di situ. Bapak ini sok-sokan gitu. Kemudian ada dua muslimah yang ternyata hanya tahu baca tapi mereka tidak tahu mengartikannya atau tidak tahu artinya. Sebenarnya saya itu pengen mereview banyak ya kalau ada kumpulan atau kompilasi video-video dari Mata Pisau yang menyuruh para muslimah untuk membaca ayat ini. Tapi nggak tahu kenapa ya video-videonya selalu muncul di waktu yang berbeda. Akhirnya makanya saya masukkan kalau saya reaksi video-video secara random gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah video yang kita reaction ini kalian suka? Menurut saya bagus dan kita selalu menguatkan iman kita dalam Kristen. Kalau orang lain berbuat hal yang demikian, ya biar kita terus meneguhkan iman kita dalam Kristus. Jangan kita meniru orang-orang yang suka memberikan standar ganda. Mereka boleh, kita tidak boleh. Jangan. Kalau memangnya, ya. Kalau enggak gitu. Katakan dengan tegas gitu. Dan Edis TV semoga dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa lagi untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang dan untuk membuka kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.